sebagai Letnan Anumerta. Itu pesanggrahan. Ada 2 pohon kelapa yang tumbuh. Halo sahabat podcast, About Andreapi, selamat dipolei. Hari ini adalah podcast perdana channel About Andreapi, dan untuk perdana ini kita akan membahas tentang sejarah. Mungkin teman-teman atau sahabat podcast sering mendengar jas merah atau jangan pernah melupakan sejarah. Berkaitan dengan sejarah ini, hari ini sudah ada bintang tamu kita yang akan berbagi sedikit tentang sejarah yang ada di Kecamatan Andreapi. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan Kecamatan Andreapi, kita akan menelusuri sejarah-sejarah di masing-masing desa. Dan beliau adalah Kepala Desa dari Desa Kelapa II. Bagaimana kabarnya Pak De? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Boleh sapa-sapa dulu penonton sama pendengar tak? Hai, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana tadi perjalanan Pak De dari Desa Kelapa II kemarin? Alhamdulillah agak ngibut sedikit sih. Baik. Karena di undangan itu kan hanya jam 10 ya. Iya, jam 10. Sementara ternyata ada yang harus saya singgahi dulu. Oh, Yang namanya juga bersosialisasi dengan masyarakat. baik. Karena kebetulan banyak program-program yang mesti dituntaskan dalam waktu dekat. Baik. Dan juga hubungan dengan masyarakat terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Alhamdulillah ya sahabat podcast, di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai kepala desa dan kepala keluarga, beliau menyempatkan hadir pada hari ini untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah, khususnya tentang Desa Kelapa II. Nah, di antara semua desa yang ada di Kecamatan Andreapi, Desa Kelapa II ini termasuk salah satu desa yang namanya unik, Pak Desa ya. Unik ya? Unik ya, Desa Kelapa II. Nah, kalau kita mendengar secara penyebutan Kelapa II, tentunya kita langsung membayangkan kelapanya ada 2 di sana. Nah, apa yang menjadi latar belakang? Kenapa namanya bisa Desa Kelapa II? Apakah ada buah kelapa yang munculnya 2? Tetapi saya juga pernah dengar Pak Desa katanya kepenamaan Kelapa II ini ada dari Belanda. Besar hubungannya dengan dengan Belanda. Penjajahan masa Belanda. Baik. Ya, bagaimana dengan itu? Mungkin Pak Desa bisa berbagi informasi dengan kita. Sebelum masa kemerdekaan Republik Indonesia atau disingkat pada masa penjajahan Belanda, kalau di sini kan di Andreapi ini sebelum jadi Kelapa II ini kan ada namanya distrik. Kalau sekarang mungkin kecamatan. Iya. Jadi subdistrik ini berada di salah satu kampung yang namanya Tolaki. Jadi Kelapa II itu awalnya bukan nama Kelapa II yang dari awal, tetapi dikenalnya Tolaki. Iya. Setelah masa penjajahan Belanda masuk, maka di situ tempat benteng dan salah satu, karena ini kan jalur penghubung antara Polewali dengan Mamasa. Pada saat iya. Jadi pada masa itu katanya sih dari orang-orang tua yang masih ada yang masih hidup sampai sekarang, tetapi ya agak-agak pikun, itu orang-orang Belanda yang menamai. Karena susahnya menyebut Tolaki. Jadi dari segi penyebutan orang Belanda, saya lupa namanya. Lidahnya orang Belanda sama kita berbeda ya untuk. Iya. Jadi dia susah menyebut nama Tolaki, sehingga di sini kampungnya banyak kelapa. Kebetulan di belakang kantor desa juga itu pada waktu itu katanya. Di situ ada 2 pohon kelapa yang tumbuh. Bukan 1 batang, tapi 2. Tapi memang 2 pohon kelapa yang dia lihat di situ. Makanya dia singkat di sini tidak perlu nama Tolaki lagi.
ganti nama dengan kelapa dua. Iya, Pak. Betul. Karena ada 2 pohon kelapa. Iya, 2 pohon kelapa. Baik. Oh, berarti sebelumnya memang tempat kantor desa yang saat ini itu memang sudah ditempati dari zaman Belanda sebelumnya. Ya, dari sejarah mulanya ada kampung sebelum masa penjajahan Belanda juga masuk itu kan sudah terdiri namanya subdistrik yang hampir sama dengan penamaan itu. Tapi kan mungkin kita juga kurang tahu ini siapa yang menamai subdistrik. Oh iya. Apakah memang masih awalnya namanya kampung saja? Setelah masuk mungkin tatanan pemerintahan itu menjadi distrik dan subdistriknya atau seperti apa? Tetapi perkampungan yang Tolaki ini yang sebelumnya jadi Kelapa II ini memang dipimpin oleh salah satu pemangku adat atau ketua-ketua masyarakat yang disebut dengan Parenge. Iya, Parenge awalnya. Sebelum masuk masa penjajahan Belanda dan setelah masuk di dalam masa penjajahan Belanda, perkampungan inilah yang dibentuk oleh Belanda menjadi Kelapa II, dinamai atau diganti nama dengan Kelapa II. Jadi kurang lebih ternyata seperti itu. Jadi bukan karena ada kelapa yang muncul 2, tetapi karena ada 2 pohon kelapa yang ada di belakang desa di belakang kantor desa Kelapa II. Desa Kelapa II ini dulunya menjadi tempat yang strategis untuk Belanda ya. Apakah masih ada peninggalan-peninggalan pada masa itu, Pak Desa? Kalau peninggalan masa Belanda, salah satu bangunan yang masih kokoh sampai sekarang itu pesanggerahan. Tetapi hanya sudah direnovasi oleh pemerintah Indonesia setelah Belanda menyerahkan diri. Jadi itu salah satu. Yang kedua terkait dengan destinasi wisata religi. Iya, destinasi wisata. Salah satu benteng pertahanan masyarakat atau yang dipimpin oleh Parenge pada masa itu masih ada sampai sekarang karena memang dia berbentuk gua yang berada di sungai. Gua di bantaran sungai. Jadi gua itu sebenarnya terbuat dari susunan batu-batu besar, bongkahan-bongkahan batu yang tempat mereka bertahan. Dan di situ juga saksi meninggalnya salah satu pimpinan dari perlawanan masyarakat Kelapa II kepada penjajah Belanda, yaitu Parenge ya namanya masa itu ya. Jadi sahabat podcast, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke Makassar untuk melihat benteng Rotterdam karena ternyata peninggalan Belanda untuk teman-teman atau sahabat podcast yang tertarik itu dapat kita temui di Desa Kelapa II. Terkait dengan pengakuan kepahlawanan atau pengakuan tentang bagaimana perjuangan seorang Parenge dan kawan-kawan dan juga segenap pasukan-pasukan Parenge yang ada di Desa Kelapa II itu ada bukti yang berupa piagam dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Masih ada sampai sekarang. Dia sebagai pimpinan. Nah, jadi dia menerima sebagai pimpinan. Jadi di situ piagamnya sebagai Letnan Anumerta, ya, yang ditandatangani langsung oleh Pak Presiden Insinyur Soekarno pada saat itu. Pak De, kalau boleh tahu, di Desa Kelapa II sendiri itu mayoritas suku apa, Pak De? Suku Partai. Suku Partai. Ya. Dan mata pencaharian untuk warga tak di sana? 80% lebih petani kakao dan 10% lebih petani kopi. Ada juga yang petani kakao sambil petani kopi. Petani kopi. Iya. Berarti menyala ini sekarang. Insya Allah. Apalagi lagi menyala harga. Ekonominya yang menyala ya. Ekonominya yang lagi menyala. Insya Allah. Insya Allah. Ini kan kita membahas sejarah ya. Menurut Pak Desa, seberapa penting sejarah itu dan bagaimana pendapat Pak Desa dengan remaja-remaja kita saat ini?
tentang kepedulian mereka terhadap sejarah. Khususnya sejarah yang berkaitan dengan kampung halaman. Kalau menurut saya, sejarah itu memang hampir merupakan hal wajib yang perlu diketahui. Bagaimana kita berada di suatu tempat, jika tempat itu juga kita tidak tahu seperti apa asal-usulnya. Karena keberadaan kita ini memang penuh dengan sejarah. Kapan kita tidak mengetahui, berarti nenek moyang kita ini seperti apa dahulunya. Nah, itu yang salah satu menjadi perhatian. Yang kedua, terkait dengan perhatian generasi masa sekarang ini, sepertinya perlu memang ada edukasi dan motivasi kepada masyarakat, terlebih kepada generasi muda, bagaimana mengenal kembali sejarah, bagaimana memperkenalkan lagi sejarah yang ada di wilayah lah, khususnya yang di Andreapi, bahkan di daerah-daerah desa-desa yang kita tempati. Dari situlah kita mengetahui bagaimana seluk-beluk dan bagaimana kehidupan pada masa lampau, sehingga kita nikmati pada masa sekarang ini. Ya, seperti itu barangkali. Jadi sahabat podcast About Andreapi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Desa bahwa betapa pentingnya sejarah untuk kita. Dengan kita mengetahui sejarah, maka kita bisa mengingat dan bisa tahu bagaimana perjuangan nenek moyang kita di zaman dahulu, sehingga kita mencapai kemerdekaan, dan bagaimana kita bisa menghargai dan mempertahankan kemerdekaan yang saat ini kita bisa nikmati. Dan tentunya bagaimana ini akan menjadi motivasi ya Pak Desa ya, agar bagaimana kita membawa nanti bangsa, negara, dan anak cucu kita bisa menjadi lebih baik. Khususnya untuk cita-cita Indonesia emas ke depannya, menuju generasi emas tahun 2045. Masya Allah, amin. Optimis enggak Pak De? Insya Allah. Dan itu tidak akan terlepas dengan sejarah Pak Desa ya. Dan apapun yang kita lakukan saat ini, kita pun suatu saat nanti akan menjadi sejarah untuk generasi berikutnya, generasi kita selanjutnya. Betul. Baik. Jadi pada masa sekarang ini jangan hanya berpikir bahwa kita bagaimana memandang kehidupan selanjutnya, yang masa yang akan datang, tetapi bagaimana kita bercermin dari sejarah yang lampau oleh orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita. Apalagi dari sisi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita bukan hanya di wilayah Desa Kelapa II, tetapi di Andreapi pada umumnya ini merupakan sejarah yang perlu diangkat terkait dengan perlawanan melawan Belanda. Perjuangan orang-orang tua kita dulu melawan penjajah Belanda sehingga kita nikmati kemerdekaan seperti sekarang ini. Salah satu bukti sejarah dari Desa Kelapa II terkait dengan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Ikonnya kan ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ya, baik. Itu yang di Taman Makam Pahlawan itu, di gedung patung bambu runcing itu kan dari Kelapa II itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang atas nama Tarrua dengan Sampiani dan Lira, jadi orang tuanya ini yang bergelar sebagai parenge pada masa itu, sekaligus jadi pimpinan peletonnya. Peleton apa ya? Di bawahnya batalion itu kan peleton kalau tidak salah namanya. Itu yang sehingga mereka lah ini yang menjadi pimpinan-pimpinan perlawanan, pemimpin-pemimpin melawan Belanda ini, yang menjadi ikon bambu runcing. Iya, dari Kelapa II itu loh. Nah, itu yang perlu. Itu seandainya kita tidak mengangkat tema sejarah pada hari ini, bahkan saya pun dan mungkin beberapa sahabat podcast tidak akan pernah tahu bahwa ikon bambu runcing yang ada di Polewali ternyata berasal dari Desa Kelapa II. Ya. Nah, tadi ini karena kita sudah banyak membahas tentang itu dan ternyata menarik sekali Pak Lurah, Pak
Ini karena berapa hari ini saya ketemu terus sama Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah ini terakhir datang lagi kemarin sore, ketemu lagi. Akhirnya selalu Pak Lurah yang tersebut. Siapa tahu posyandu ini persoalan posyandu. Nah, itu dia. Selanjutnya Pak Lur, itu kan astagfirullahaladzim. Ya. Nah, selanjutnya Pak Desa, dari hasil obrolan ini yang sangat menarik menurut saya ya. Apa pesan-pesan Pak Desa untuk adik-adik kita, utamanya remaja-remaja yang saat ini dalam usia sekolah? Pesan untuk adik-adik atau remaja masa kini, mari kita membangun daerah dengan cara membangkitkan kembali sejarah-sejarah yang ada. Ini adalah landasan pembangunan kita. Selanjutnya, bagaimana mengangkat hal-hal yang menjadi penting daerah kita. Penting seperti apa? Ya, salah satunya tetap kembali lagi ke sejarah. Bahwa ini memang menjadi penting sebagai pedoman untuk pembangunan masa depan. Bagaimana perjuangan orang-orang tua kita terdahulu menyelamatkan bangsa ini sehingga kita nikmati sama seperti sekarang ini. Dan tugas kita adalah mengenang itu. Yang selanjutnya, bagaimana tugas kita memperjuangkan masa depan bangsa ini sehingga lebih maju dan setara dengan negara-negara yang berkembang di luar sana. Barangkali seperti itu. Ya. Berikutnya yang ingin saya tanyakan ke Pak Desa, ada tidak Pak De pesan-pesan dari orang tua kita dulu di Desa Kelapa II yang sampai hari ini Pak Desa ingat dan pegang, yang bisa Pak De bisa bagi untuk sahabat podcast? Mungkin bahasanya kadang bahasa singkat tetapi maknanya luas. Kadang ada pesan dari orang tua yang mengatakan dalam bahasa Batai, "Dau kita dari keki asal jadi tahu kok," yang artinya jangan menjadi beban kepada dirimu bagaimana pengorbanan seorang orang tua, asalkan kamu bisa membawa diri dan bermanfaat untuk orang banyak dan sukses di dalam hidup dan akhiratmu. Terima kasih sahabat podcast About Andreapi sudah menonton hingga akhir video ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video selanjutnya yang tentunya juga akan sama. Kita akan membahas tentang sejarah-sejarah yang ada di Kecamatan Andreapi. Nah, untuk selanjutnya desa apa? Rahasia. Terima kasih Pak De. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya, nanti siapa tahu dipanggil lagi datang ke sini. Insya Allah, bagaimana pengembangan Desa Kelapa II ke depannya ya? Baik, siap-siap, insya Allah. Visi misinya dan seperti apa ya? Ya, nah ini penting sekali karena beliau juga merupakan salah satu kepala desa yang sering menjadi pilot project. Jadi project-project yang ada tidak hanya di Kabupaten Polman, tetapi juga di tingkat provinsi sering diadakan di Desa Kelapa II. Nah, nanti insya Allah kita undang lagi Pak siap, De, ya. Insya Allah siap. Baik. Dengar-dengar di Desa Kelapa II juga itu banyak sekali produk-produk lokal UMKM seperti itu ya Pak De. Mungkin nanti berikutnya kalau Pak De datang boleh jadi oleh-oleh dari Desa Kelapa II. Insya Allah kalau datang ke berikutnya insya Allah kami bawa. Ini tidak dibawa tadi karena tidak ada informasi. Baik. Oh kalau begitu kedepannya saya akan biar 7 hari sebelumnya saya informasikan. Siap, oke. Dia baik.